Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Siapa yang nggak tahu pasangan yang satu ini? Tentunya membuat kita iri karena keromantisannya setelah menikah. Siapa lagi kalau bukan Nata Reza dan Wardah Maulina. Nata dan Wardah setelah menikah tentunya Allah ingin mereka pacaran terlebih dahulu. Masya Allah, setelah penantian 4 tahun lamanya, mereka bersabar. Allah menitipkan bayi perempuan mungil kepada mereka yang bernama Zakia Shina Humaira. Yuk kita simak video berikut ini. Bagi aku pada waktu itu ya lagi nyetir nih bang, manusia bilang kalau kamu mau nikah lagi udah aku ikut saja bang. Ada orang yang jujur lah bang, aku ketemu teman-teman yang hari ini dikasih keturunan itu gampang banget. Mereka masih mengeluh, aduh kok nggak ada rezeki buat aku ya, kok kamu enak banget abis nikah langsung kayaknya karir kamu tuh gitu. Aku bilang mereka mau nggak tukeran sama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita baru sampai di rumah pasangan yang baru aja dikaruniai putri yang cantik. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita bisa bertandang ke sini. Ini pertama kali kita ke rumahnya Nata, ke rumahnya Nawa gitu ya. Jadi di depan baru kelihatan nih mana rumahnya, nggak taunya ada mobil ini, misalnya Nawa di situ. NW ya. Nawa nih. Nawa sih. Nawa. Iya. Oh, gitu. Tapi Nawa ada artinya lagi. Apa tuh? Nawa itu. Niatnya. Iya. Ini si kecil namanya Zakia. Jadi nama Zah. Nawaza. Berarti sekarang tambah Z lagi dong ya? Ya kan? Oh, berarti harus berubah lagi nanti. Berarti tambah anak tambah lagi ya? Tambah lagi. Dari ujung ke ujung. Makanya itu. Jadi upayakan ngasih nama anak yang bisa dikasih yang pas ya? sinonim, bener. Waduh. Nggak, berarti mobilnya digedein lagi. Amin. Selamatin yang di belakang mobil aku tuh. Oh gitu. Itu yang di belakang mobil apa namanya? Nata yang diparkir tuh. Banyak banget itu, ada yang roda 3 segala tuh. Oh iya itu. Ada BMW itu becak Nata Wardah. Oh. Tanya kenapa itu bang? Ada apa? Jadi kan aku sama Wardah suka sepedaan, sama teman-teman musyawarah suka sepedaan kan. Cuma semenjak Wardah hamil, dia tuh kayak ngeliat aku tuh sepedaan sendiri terus, kayak kamu tuh sepedaan terus ya, aku juga mau ikut gitu. Nah pas banget aku ada proyekan buat produksi sepeda kan. Pas di pabriknya aku lihat ada mereka produksi gerobak tapi elektrik. Aku bilang bisa nggak dibuat jadi beca? Oh bisa mas. Akhirnya adalah BMW. BMW Itu elektrik? Elektrik. Wah enak juga dong tuh. nggak capek ya? Capek kalau orang punya Tesla, kita punya beca. Iya. Kalah ya. Gak kalah. Nggak perlu pakai SIM lagi ya, ke depan ya. Ganjil genap gak kena ya. Nggak kena ya, benar. Kalau ya senang banget nih kita bisa main ke sini gitu ya. Udah mau main ke Gubuk kita, alhamdulillah. Malu kita sebenarnya. Kalau kita lihat rumah Bang Ari tuh, Allah kita punya impian ya, punya rumah kayak Bang Ari. Nah, itu juga udah berapa tahun pernikahan nih. Kalau sumuran Nata kita juga masih berjuang banget tuh ya. Ya Allah. Aduh, ini alhamdulillah kita bisa main ke sini. Satu kabar gembira ya, kabar gembira dari Nata sama Wardah ini. Kita tuh ikut happy banget gitu. Soal teman-teman teman-teman musyawarah tuh yang tadinya penantian lama satu persatu ya. Dulu kan Fitrop, siapa lagi Caca, kemudian Kia gitu kan. Tiba-tiba Nata. Pada tahun lalu kita ngobrol mengenai perjuangan dari Nata, dari pengamen segala macam, nyari apa namanya? Gak apa-apa. Oh iya.
Iya deh, Wardah gitu. Ngelamar segala macem, di ujung ketika ngobrol adalah doain kita ya, mudah-mudahan kita dapat momongan gitu. Iya. Setahun berikutnya ya Allah, kita pas ngeliatnya ya Allah, baru kemarin ngomong doain ternyata benar-benar diijabah ya. Padahal ngomongnya kayak doain ya gitu, biasa gitu. Nggak taunya diijabah. Waduh, ini sebenarnya menyemangati yang lain nih, teman-teman yang lain ya, bahwa ternyata penting tuh ikhtiar ya. Ikhtiarnya. Karena kita juga dengar juga kan perjuangan Nata sama Wardah tuh kayak gimana gitu untuk ngedapetin gitu ya. Jadi intinya kita juga ikhtiarnya adalah doa, minta ridhonya sama Allah. Terus ikhtiar kita sebagai manusia pun juga harus terus dijalanin gitu, tetap semangat terus. Ada berapa ikhtiar sih? Berapa kali? Jadi sebenarnya waktu kita mampir ke rumah itu kita proses inseminasi dan ternyata itu gagal ya. Kita tuh udah banyak dari mulai herbal, terus diurut-urut juga. Semua cobain. Di awal tuh herbal gitu. Di Bangka kan dengerin orang tua kan. Ada orang banyak yang berhasil diurut, di Bangka diurut. Terus tiba-tiba pulang ke Aceh karena belum berhasil. Lagi. Dari keluarga Aceh juga bilang, oh di sini tempat urut ini juga bagus, urut lagi. Jadi ngikutin aja gitu kalau kata orang ini bagus diikutin. Puntur banyak. Jadi waktu yang habis kita datang dari rumah Bang tuh kita tempat agak down juga karena kan udah ikhtiar ya. Taunya inseminasi kita gagal gitu. Cuma kan lagi-lagi aku pikir kita nggak boleh berhenti ya. Kita harus berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harus memantaskan ya. Satu memantaskan itu menurut aku ya kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah hal ini yang membuat pada akhirnya udah bismillah deh, aku ngeredam egoku, idealis aku untuk tidak mau ke program berikutnya, tapi karena bismillah ini bentuk ikhtiar maksimal, akhirnya ya udah. Tadinya nggak mau. Tadi aku nggak mau Dia jujur. paling nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu. Namanya orang pasti pengen istilahnya dapat secara normal apa. Karena kan aku aman, Wardah juga aman lah ya, setelah diobati dan sebagainya. Cuman yang aku lihat hari ini adalah kenapa kita tidak mencoba. Kenapa kita nggak mencoba toh selama kita mau berusaha ya insya Allah ya secara maksimal ya mesti Allah berikan gitu. Karena ya udah aku sebenarnya aku ikut aja karena ini yang pengen banget ini kan sampai ada jadi nggak mau pengen banget. Pengen Bang, tapi kita kan laki-laki ya, kita santai. Ya udahlah, ayo santai dulu deh. Ntar juga dikasih sabar ya. Kalau dia kan perempuan yang dengar kabar temennya hamil udah bisa nangis sendiri. Ya Allah. Terus takut lagi kalau misalnya Natanya juga terlalu menggebu-gebu malah nanti beban juga buat Wardah mungkin ya sebagai istri. Ini beban banget sampai kan ada dulu isu-isu kan. Iya. Nah itu mau nanya sekalian tuh. Aku juga Itu banget. kita tuh waktu dengar berita-berita gitu tuh apa? Iya waktu dengar berita itu tuh sampai mau nanya juga gak enak sebenarnya kan. Soalnya yang keluar di luaran beda outputnya. Waktu itu kan kalau nggak salah sebuah kerelaan sebenarnya. Orang nyakit soalnya Nata emang lagi kepengen gitu ya. nikah lagi kan, kita pikir begitu. Cuma penanya kan nggak enak urusan pribadi orang, cuma terus japri aja. Padahal masih bisa ya. Gitu. Mau pengen nanya mana Nata? PS aja. Kita obrolan langsung dalam ya. Maksudnya kan beredar di nian gosip kalau dipikir Nata mendua atau gimana gitu kan awalnya orang dipuntirin lah namanya berita cari biar kelihatan ini kan. Nah, gue pengen nanya, ternyata kan ada kalimat seperti merestui saat itu kan Wardah gitu. Mau nanya, ngomong-ngomong itu inseminasi yang keberapa sampai kejadian itu? Yang terakhir sebelum ya. Dialah yang Emang udah berapa kali sih inseminasinya? Aku tuh 3 kali. Oh udah 3 kali. Nah terus akhirnya baru nyobain ini IVF. Kenapa akhirnya milih ya udah deh ke sana gitu setelah insem 3 kali? Kan ada nih beberapa pasangan tuh kenapa mereka nggak mau nyoba karena takut kecewa gitu, karena takut misalnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Udah biayanya kan lumayan gitu ya, terus tambah lagi mungkin tekanan, mungkin orang tuh ngedoain gitu ya, tapi malah jadi mungkin jadi beban juga di dada gitu. Nah akhirnya tuh memutuskan untuk IVF tuh. Tapi sebenarnya waktu kita IVF ini malah kita benar-benar yang kayak nutup untuk orang-orang nggak tahu gitu. Oh jadi nggak mau cerita? Kan awalnya orang-orang tahu kan, kita selalu cerita gitu. Nah kalau yang kali ini kita mutusin buat nggak cerita sama sekali. Dan kenapa kita mau nyoba IVF karena ngerasa bahwa
nggak perlu nyerah gitu. Kita nggak tahu kan rezeki itu ada di mana. Karena kadang orang mungkin udah nyoba terus nggak mau lagi deh gitu. Langsung putus asa. Kalau aku lebih ke yang kayak aku yakin kok, aku tahu nanti aku pasti punya rezekinya tapi nggak tahu di mana gitu. Jadi nyoba aja. Masya Allah, keren kuat banget ya. Emang kuat. Jadi ada yang rezeki di INSEM, ada rezekinya di IVF ya kan. Tapi masalahnya walaupun beberapa kali belum diberikan kabar baik, nggak nyerah gitu loh. Sebenarnya setiap satu trial itu harapan baru ya. Nah, ketika harapan itu mungkin nggak terwujud, kadang-kadang orang udah kecewa duluan kan. Kayak teman kita juga, tapi kemarin lahir juga tuh si Cikiem itu kan sempet belum juga ya, dari berapa ini nggak tahu tinggal satu gitu ya, dari berapa nih gitu embrionya tinggal satu, tapi yang satu itu jadi kan? Iya, jadi dia kan 3 kali pas dicek, jadi embryo bagus tuh yang 1 dan 2. Yang ketiga tuh udah kayak ya udahlah karena nggak terlalu mungkin kalau yang lain 100% grade-nya ya biasa-biasa aja. Karena dia nggak terlalu mikirin, dia mikir ya udahlah kalau emang bismillah lebih ikhlas malah dapet. Jadi kan emang kita nggak pernah tahu ya Allah berkehendaknya kapan. Polanya Allah yang pegang itu, masya Allah. Ketika dulu tuh yang kita mau tahu tuh kenapa sampai ada yang omongan itu kan? Itu sebenarnya omongan yang aku pulang dari hasil dari INSEM gagal di jalan gitu. Jadi mungkin ngomongnya juga karena emang dalam keadaan erosi. Iya. Oh iya. Erosi. lagi baper lah ya. Karena kan yang membuat aku mau program itu karena aku melihat dia bang gitu. Jadi mungkin aku juga menganggap itu suatu hal yang bagi aku pada waktu itu ya lagi nyetir nih bang. Manusia bilang kalau kamu mau nikah lagi udah aku ikut saja bang. Udah emang sempet nyebut gitu ya. Nyebut. Kalau aku kan mungkin dalam keadaan lagi emosi juga. Kalau aku nggak mikir kan, oke gitu. Tapi ini nggak. Gua ditakin ya. Justru aku malah jadi mikirnya, wah ini istriku emes banget buat aku gitu. Di posisi yang kayak gini yang dia udah berusaha total, tapi dia masih bisa mikirin suaminya. Nah kita pun sebagai laki-laki, enggak lah kak. Malah nggak mau malah, gitu ya. Jadinya malah udah nggak kepikiran ke sana. Jadi cerita aku dan perjuangan mungkin teman-teman yang lain ini bisa menjadi bisa mudah-mudahan bisa membuka mata teman-teman tetap semangat gitu ya. Ada orang yang jujur namanya, aku ketemu sama teman-teman yang hari ini dikasih keturunan itu gampang banget. Mereka masih mengeluh, aduh kok nggak ada rezeki buat aku ya. Kok kamu enak banget abis nikah langsung kayaknya karir kamu tuh gitu. Aku bilang sama mereka, mau nggak tukeran sama aku bilang. Aku sampai hari ini keturunan itu belum dikasih loh kemarin mereka bilang. Bahkan kita mau berjuang dapat rezeki kayak ini nggak sedikit loh effort yang kita keluarkan itu. Jadi mungkin teman-teman luar yang ngerasa mungkin secara ekonomi belum diberikan, Allah mungkin berikan rezeki yang lain dan itu mahal banget. Lebih mahal itu. Heran loh itu. Iya. Anak itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa pandai bersyukur, yang udah ada bersyukur, yang belum ada juga harus bersyukur. Masya Allah. Masing-masing diuji kan. Iya, mudah-mudahan tapi rezeki Allah tuh nggak pernah ketuker kan. Waktu Wardah sempat keluar kata-kata itu, ini kok enak banget ya bahas itu ya? Aku curiga enggak, maksudnya membuktikan bahwa Wardah sebenarnya kepengen punya anak itu karena kepengen suaminya juga bahagia. Bahagia, betul. Itu poinnya. Itu intinya poinnya salah satunya. Jadi ketika mungkin waktu belum kabarnya belum baik, dia bagaimana caranya suaminya tetap bahagia ya, sampai keluar kata-kata itu sebenarnya agak ada sedikit mungkin ekspresi dari saya kepengen kamu bahagia sebenarnya, maaf ya. Kabarnya belum bagus baper banget sih, bukan baper buat Wardah doang, seluruh wanita di Indonesia ini kayaknya baper banget. Karena ya maksudnya kayak ngerasa bahwa aduh aku tuh masih belum bisa, yang penting kamu bahagia ya gitu suamiku atau itu tuh keren banget sih. Aku aja ngelihatnya kak ditantang apapun ditawarkan dengan hal seperti itu nggak ada kepikiran nggak, karena jujur ya ngelihat proses inseminasi aja itu minta ampun. Harus disuntik terus gitu. Iya, itu di bagian perut kan, dia disuntik terus kan. Malam dan jarum itu panjang-panjang. Kalau nyuntik sendiri. Suntik. Ambil nanti di ini lagi di apa? Enggak bisa ada bekas jarum suntiknya Wardah program buat kenang-kenangan biar berapa banyak. Boleh dong, lihat. Ambil aja. Nyuntik sendiri. Itu itu yang nyuntikin mata apa
Kadang aku, kadang Wardah. Ih, nyuntikin gitu kan nggak tega ya? Nggak tega. Dan itu setiap hari. Setiap malam suntiknya. Tapi masya Allah, demi si kecil Soalnya Zakia kalau rela ya untuk setiap malam disimpan semua Iya, itu karena buat kenang-kenangan. Itu kan masih sakit ya? Iya. Lama-lama jadi udah biasa. Biru-biru udah. Aduh, astagfirullah. Biru bahkan sampai ungu kadang-kadang. Oh iya. Kita sebelum hamil udah mulai proses suntik. Setelah hamil suntik terus. Tapi ini ada lagi yang di hitam, dalam tas pasti ya. Ini sebagian. Ini semua udah pernah masuk? Udah pernah masuk. Allahu Akbar. Ini sebagian. Ada lagi. Bayangin tiap hari 1 bulan kan 90 hari, 30 hari. Kita 9 bulan hamil itu berarti 30 kali 9. Nanti dia. Ini selama hamil. Yang ini selama hamil, tapi ini baru setengah nih, masih ada lagi. Bayangin ya. Jadi teman-teman yang hari dapat keturunan jangan bilang Allah nggak kasih rezeki. Iya. Ini kita berjuang untuk rezeki Allah tuh. Ya Allah, ini demi perjuangan ini dilakuin ini udah ada berapa kali insem, kemudian ngelakuin ini semua demi mendapatkan investasi jariah. Iya benar. Ya. Ini perjuangan ini dunia akhirat ya, masya Allah. Dan jadi, ini dan juga buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih belum dikaruniai keturunan, insya Allah kalau kita niatnya ikhtiar terus minta sama Allah, insya Allah akan dikasih. Pokoknya nanti tunggu aja ada waktunya ya. Oh, sampai tes juga di sini. sampai tes pakai ini positif nih. Positif yang kemarin. Iya. Ya Allah. Nah akhirnya setelah Banyak sekian banget. lama prosesnya lumayan panjang, terus akhirnya positif tuh gimana? Aduh, nggak percaya, aku sampai beli itu test pack semuanya itu di hari yang sama. 6. Dia tuh sampai 6 test pack aku beli. Enggak, pertama ada 3 terus abang beli lagi ya. Jadi waktu after fed namanya. Iya. Jadi disuruh nunggu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Itu bed rest. Ya benar-benar di Bed kamar rest. aja, Di kamar, nggak mau ngapain. Cuman dia nggak sabar, sebelum 2 minggu udah dicek sama dia. Iya. Oh. Sebelum waktunya cek darah. Dicek, ternyata positif, dia minta beli lagi test packnya. Salah kali atau apa Iya. gitu ya? Soalnya kita Nata udah tahu. aku Pas yang itu nggak tahu, Nggak tahu. dia tidur, dalam keadaan tidur waktu aku test pack. Soalnya udah nggak sabar kan. Tapi kan katanya tuh kalau kita hamil tuh ada feeling kan? Iya, mulai kayak ngerasa enggak, kalau aku mungkin kan karena pengen banget. Jadi tuh setiap bulan kalau telat datang haid pasti kayak sendirinya tuh kayak apa sih? Kayak Nyoba sendiri gitu ngerasa ya? dirinya lemas, tiba-tiba kayak mual. Mungkin orang juga banyak yang ngerasain hal sama kayak mual-mual gitu. Ngerasain kayak diri ini kayak lagi hamil gitu. Itu sering dirasain, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena mungkin ngerasanya kayak pengennya, jadi sering ngerasa tiba-tiba mual kayak gitu. Nah makanya waktu itu pun ngerasa hal yang sama, tapi kayak yang nggak dulu deh, nggak percaya gitu. Akhirnya di test pack, dan ternyata garis 2-nya tuh sampai jelas banget. Terus gimana tuh perasaannya gimana waktu anak belum tahu? Pertama kali ngeliat itu garisnya 2 gimana? Kalau aku justru sebelum lihat dia disesar secara langsung aja tuh aku ya bahagia ya. Aku sayang karena aku tahu banget perempuan hebat sama yang ini luar biasa banget. Dari awal berjuang, terus ngelihat dia yang tadi disuntik masuk setiap hari disuntik kan. Setiap hari aku bilang sama dia, aku sayang sama kamu setiap hari, aku bilang untuk terus mengingatkan diri aku ya. Tapi ketika melihat proses sesar itu, rasa sayang bertambah beribu-ribu kali lipat kan. Masya Allah. Sampai aku cerita ke keluarga, ke dia aku cerita, sayang sekarang aku di pikiranku udah nggak ada lagi yang namanya hobi-hobi aku nih. Aku kan suka motor-motor klasik, suka sepedaan, suka otomotif lah. Sekarang udah nggak kepikiran. Yang aku bilang nih, mungkin habisnya aku pengen jual-jualin, aku pengen fokus ke anaknya. Pertama mungkin yang pengen aku sampaikan, aku mau minta maaf. Ya, aku selama ini masih jauh banget sebenarnya dari sosok suami yang baik itu masih jauh. Masih banyak kurangnya, masih banyak khilafnya. Masih sering sekali buat dia bete, buat dia sedih mungkin gitu.